Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa terdapat perhati dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap mudah-mudahan senantiasa di bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, di bulan yang suci ini mudah-mudahan Allah hapuskan daripada berbagai macam dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita, baik pada diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita mendapatkan suatu keberuntungan dan keselamatan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para tetuha kita, kemudian kepada para habaib dan salifah dimanapun mereka berada, kemudian yang ulun muliakan para pencinta pengajian Langgar Asyifa yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, man shalla salatal fajri wa jalasa fi makanihi hatta tatlu as-syamsu. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh, kemudian setelah ia mengerjakan sholat subuh lalu ia duduk di tempatnya sampai datangnya fajar, artinya sampai kena timbul matahari. Bagaimana ya Allah, entah waktunya menunggu daripada terbitnya matahari itu tadi, bisa disitunya membaca Al-Quran atau ia berzikir, bersalawat kepada Rasulullah. Yang digunakannya waktu tersebut adalah khusus suatu kebaikan-kebaikan termasuk beristighfar, meminta ampun. Kadang menunggu sambil main HP, mau main HP dan lagi ya Allah, jangan tak. Maka bila mana itu diperbuatnya, dilakukannya hal yang demikian tadi, istimewanya orang tersebut nantinya diberikan atahullahu ta'ala asrata hisanin. Allah akan memberikan orang tersebut nantinya 10 daripada keutamaan, 10 perkara. Di mana yang 10 itu tadi, yang pertama adalah orang tersebut diberikan oleh Allah Ta'ala at-taubatu qablal mauti. Andai seseorang itu nantinya menjelang daripada di akhir daripada kematiannya, anak mati di tangan. Jadi sebelum kita dicabut, ditarik roh kita, maka di situ Allah berikan kepada kita sebelum datangnya suatu kematian, maka orang tersebut bertaubat nantinya
kepada Allah Ta'ala. Artinya sebelum datang sudah baik kelakuannya. Dari mana segi melihatnya? Tanda-tanda orang yang bertaubat itu sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahli hikmah, tanda tersebut bisa dipandang dalam 4 hal, 4 macam yang nampak dengan seseorang tersebut. Bila mana orang itu hendak meninggal dunia, bahkan dalam keadaan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Apa yang nampak itu tadi? Yang pertama, orang tersebut adalah wahibdil lisan. Allah berikan kepada orang tersebut sebelum datang kematiannya ia memelihara dengan lidahnya, dengan pemadirannya. Bapak sudah jelas menentukan nyata lidah ini sangat betul-betul berbahaya bila kita akan bisa menggunakannya. Sehingga dengan ia menjaga lisan tersebut, digunakannya kesehariannya adalah sejadi dibacanya berucap daripada istighfar, bisa meminta ampun baik terhadap Allah, terlebih lagi terhadap manusia yang pernah dianiayanya, meminta ampun dia, bujur-bujurnya meminta tadi, menggunakan lisannya tadi, memperbanyak yang membaca salawat, dibacanya Al-Quran tadi dengan penuh hikmah, sehingga apa yang berbuatnya itu nantinya adalah memberikan suatu keberuntungan kesan orang tersebut. Tapi bila mana seseorang tersebut kita lihat orangnya ibaratnya sudah koyuh benar, apalagi banyak diberikan penyakit, namun ketika kita itihi, kita lihat, kita pandang dengan orang tersebut, oh ternyata di pikirannya bukan daripada masalah menjelang datang kematiannya untuk menuju akhiratnya Allah Ta'ala, tetapi masih membicarakan daripada urusan dunia. Berarti orang tersebut nantinya kemungkinan besar dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi kita mau melihat dari ucapannya aja, pemadirannya. Apakah di akhir daripada menjalani kematian itu banyak pemadar urusan dunia? Masih mengurusnya itu lah, atau mengingat dengan bekal apa nang dapat bawanya? Mungkin bagi saat sini beda lagi kan segala macam. Dan dikatakan bahwasanya kalau seseorang hendak meninggal dunia atau bila mana inya garing, nampak dikatakan ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, kita bisa melihat daripada rupa wajah orang tersebut. Makanya Pak, taitihi, makanya kita bacaannya itu di tihi muhatun. Jangan tahu aja di dalam kuliah jawabannya. Ya Allah, sudah tahu bila pucat muha kayak apa, supaya yang pucat bibir kayak apa, yang jangan pucat kelihatannya. Jangan, itu ada tandanya. Ketika orang meninggal apa? Diberikan tanda orang tersebut, diantaranya adalah hidungnya kelihatan kayak anak gugur. Paham? Kalau dia anak gugur itu kali intinya anak kemajuan hidung nggak ada. Kelihatan tuh berbeda pada yang lain. Tuh, yang kedua orang dilihat daripada sekitar bagian kepala yang apa? Talinya ini nanti alas layu. Kalau layu sudah Pak, titik. Nah, itu nampak Pak. Dan yang lebih nampak lagi apa? Ketika kita melihat dengan orang yang sakit sebelum ia meninggal dunia, mati itu Pak. Kakinya itu kada bisa lagi ditegakkannya. Ibarat baptis itulah ini kalau pembantu sulur nampaknya lah kita baptis. Nih, bujur ini kalau kan ini mencagatakan gini, nah, baptisnya orang ada nampak gini. Bila ada awal angkat demikian, berarti itu mana sudah. Nampak mana sudah. Itu diantara daripada tanda-tandanya. Mengkai rambut putih itu ini kali itu ditegak, anak panggil bisa putih ini rambutnya. Aneh. Di dari segi fisiknya sudah nampak. Jadi bila kita umpamanya ada keluarga kita anak meninggal segala macam itu kita lihat ya. Cuma jangan gabian kan begitu berenang. Nang orang garing juga benang, nang benang ini ditihi palingnya sidih, tidak tiba banyak hidung sidih yang lah. Coba pakai rekat batis,
Jadi nanti kena aduh hai Pak Ahmad maksudnya kalau lagi nih mereka itu sebelah gitu katanya lah. Nang tadinya orang ibaratnya umur 3 hari lah bisa 1 hari mendadak langsung sih mati lah. Artinya apa? Itu tanda-tanda tersebut khusus kesan kita aja. Makanya kalau itu betul ilmu tuh macam yang terjadi. Jangan dikira lah ketika kita sekian nangkanya ini ibaratnya panjang umur belum tentu. Belum tentu. Ada orang yang sehat ketika hari ini subuh kita berkumpul, siang berkumpul, bayar malam esoknya subuh ada banyak lagi orang yang ajaran. Kenapa mati? Mati taburing. Nah ini banyak yang tadi. Nah jadi, ini kita jaga baju-baju nanti kita lihat di keadaan kondisi kita. Bila melihat ada perubahan, berarti kita kemungkinan besar hal tersebut akan mendatangkan dengan diri kita sesuatu musibah bisa jadi. Jadi antaranya. Jadi harus yang utama adalah diberikan oleh Allah Ta'ala bertaubat sebelum mati. Nyaman benar nih. Bila kita diberikan Allah Ta'ala nih bertaubat sebelum mati ini diterima sama selamat. Nah kedua, ujar hikmah apa yang kedua? Tanda-tanda orang yang terima taubatnya tersebut adalah di dalam hatinya ini tidak ada merasa daripada perasaan dengki, dendam dengan orang lain, rasa banyak permusuhan, bermusuh, apalagi umpamanya bermusuh, musuh kita umpamanya tadi orang yang berada di sekitar kita, apalagi macam apalagi 2 laki atau 2 bini makin nyaman lagi, nyaman. Kalau tetangga, aku ikan mah keringitan benar dong itu tuh. Maka lakukan nama itu tuh. Kayak lidah urusannya aja. Berbuat yang ini dijalimi semua, ada usah lagi. Bila ada zaman kita rasa dengki, di dalam hati kita masih ada merasa bermusuh dengan orang lain, berarti taubat kita itu semuanya adalah sia-sia, rugi kita. Padahal yang namanya kehidupan kita di dunia ini adalah cuma sekedar 1 mat aja, 1 mat badan. Untuk umur 100 tahun tuh untung badan aja aja. Untung badan lah. Mana ada tuh kebanyakannya aja. Jangan-jangan ada. Jadi kebanyakannya apa? Kebanyakannya adalah terkadang di bawah 60 kita ini. Ya Allah, kebanyakannya. Amun 100 tahun tuh ada orang-orangnya. Tuh gini banyak 100 juga palingan sidin makan guring aja di atas kelambu, di atas tilam, atas ranjang ya Allah. Ini bang tadi di atas kelambu ketinggian tuh di atas. Ya nanti buahnya nih, jadi kalau lawar cari buah-buahan ahli tafsir nih kali ya kalau salah-salah aja dikit. Ini di atas kelambu bujur juga ya. Salah satu tadi mau di atas ranjang kalau lebih juga. Atau di atas tilam, mau di atas kelambu aja kalau lawar berarti itu juga. Ya tadi. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Yang berikutnya adalah tanda orang yang bertobat, dia senantiasa untuk mencari teman hidupnya, untuk mencari sahabatnya adalah orang-orang yang baik-baik. Kenapa? Sebab itu ada berpengaruh dengan kehidupan kita. Kalau orang itu senang berkawan dengan orang-orang yang bertujuan menuntut ilmu, dengan orang-orang yang bertujuan melaksanakan sembahyang, langgar ke masjid, bagi berjamaah, maka secara otomatis nantinya ia akan terbawa dengan pengaruh kawannya tadi. Tetapi bila mana nanti kawannya adalah orang-orang yang senantiasa menyanyiakan waktunya, apalagi berbuat maksiat, nah menyanyiakan waktu, kayak bulan Ramadannya nah. Orang di bulan Ramadan ini dibanyaki adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Sebab ya Rasulullah di antara rindunya surga itu adalah orang yang membaca Al-Quran. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Jadi ya Rasulullah surga itu rindu kepada 4 golongan. Siapa 4 golongan tadi? Di antaranya adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Kita ini gemar memecek HP. Ya Allah, jujur ada.
Yang mau main HP ini ibaratnya sama laman suntuk yang gesaknya kumpulan. Bagi ada wifi mau main juga tuh main. Karena mengantuk kartunya. Terkadang kuliah kartunya macam mana. Ini dunia ini ya nah. Tetapi suruhnya membaca Al-Quran tidak sebanyak-banyak ya. Setengah juz saja yang membaca film manggaring, liut, segala macam mamulir. Nah ini katanya. Jadi jauh benar kedudukannya Allah. Ada tahu tuh jelas tuh. Orang yang gemar, orang yang cinta, orang yang hobi dia membaca Al-Quran, diri di surga kan ada kita diri di surga. Surga di dunia kita nih. Dan keringanannya ada orang-orang yang kayak tapi kita akan mau tahu. Makanya pada semalam tuh dari kita ini waktu mengisi di PWI. Jadi di takuni di situ kami kolaborasi lawan Haji Laili. Sistem pun kami situ ceramah tanya jawab. Apa aja pokoknya takuni. Alhamdulillah tak kumpul itu baik PJ bupatinya, Kapolresnya dan dimnya tak kumpulan habis. Kami benar gini tuh. Iya jar kami salawasinya cuma satu ini dia jual hanya mengenai ini tuh itu pun gagasan daripada Jelaili. Ini kan harat kan malu nih. Jadi MC ini harat mana. Jadi bujur-bujur Semarang hidup bujur itu suasana. Jadi tidak boleh. Kenapa? Jadi bulan puasa ini tadi ada aja orang yang masih berokok, ada aja orang masih bermain-main segala macam, kadang bagus itu. Padahal kan dikatakan di bulan Ramadan itu adalah setan-setan itu dibelenggu. Kenapa jadi kayak itu? Ya Allah lah. Pasti pertanyaan orang itu. Jadi dikatakan memang ketika masuk awal pertama di bulan Ramadan, kenapa dikatakan? Maka di situ dibuka oleh Allah Taala pintu-pintu surga. Ditutup oleh Allah pintu-pintu neraka. Dibelenggu setan-setan pada waktu itu, maka tidak akan dilepas terkecuali selesai daripada bulan Ramadan. Tapi kan apa di sini masih banyak orang mengerjakan hal-hal kada baik. Nah, maksud daripada hadis tersebut adalah Allah Ta'ala itu banyak membukakan peluang kesemuanya Rasulullah menggawi yang baik-baik, yang bagus-bagus. Nah, saya kira menimbulkan daripada berbagai macam pahala yang didapatnya. Nah, ini tadi artinya kesempatan untuk syaitan berbuat yang ada baik itu hampir tak ada. Jadi bukan jadi belenggu tolong diikat bertahan, nggak ada. Syaitan itu artinya tuh ibaratnya gasannya ini hanya jatahnya ada dalam. Nah, tolong artinya. Jadi bila mana kita menyiapkan waktu tersebut tadi kita gunakan gesan beraramian, bisa main catur kah umpamanya atau main catur tuh kan kada kalsaan tuh tang hari tak ya bahariana nanti angkat kuda malah benar ya Allah napa pulang raja iyalah menteri jadi menangannya ujungnya tang hari lawas asal dapat kewenangannya tadi ini yang diantaranya adalah orang yang melepaskan orang membiarkan keistimewaan yang Allah berikan untuk kesan kita berbuat baik, tapi gunakannya hal tersebut adalah untuk sia-sia. Gasan yang demikian bisa bermainan aja, ada gasan daripada untuk membaca Al-Quran atau berzikir atau bersalat yang lainnya, digunakan yang banyak main catur, main apa ulang, dan pakai kakapit ya kan, nah betul, main game, nah asik bermain game musuh benar, makanya ini disuruh ngerawan ini nih, tabur ngerawan. Nah, ini oleh saking asiknya. Nangka ini yang dikatakan apa jadi kam min sa'ini laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atasu. Berapa banyak orang yang mengerjakan puasa tetapi apa yang dikerjakannya itu tidak bernilai apa-apa di sisinya Allah Ta'ala terkecuali yang didapatnya adalah cuma lapar dan haus surga. Kalau uji kita makanya gunakan sebaik-baiknya. Jadi cari kawan, 6 kawan itu tadi kawan membuka hati kita. Nah, ketika kita melihat kawan itu tadi, bila kita melihat, lalu kita dihantar tempat ke majelis. Ketika kita memandang, anda ke tempat di masjid. Begitu kita memandang dirinya tadi, lalu kita hendak berbuat daripada perbuatan baik. Bila ada naga itu tangkap orangnya. Artinya apa? Pegang,
Jangan dirampas lagi, ini terbaik sudah bisa kita berarti. Nah, walaupun berarti orangnya kan berduit, orangnya miskin, tapi orangnya beribadah luar biasa. Nih, jadi diketahuilah bagi nang hendak bajakat fitrah, bagi hendak nang bajakat harta, maka di antara syaratnya ketika orang hendak diterima oleh Allah Ta'ala, baik zakat hartanya, baik daripada zakat fitrah dirinya, maka harus bisa memilah-milah orang yang diberi tadi. Kalau orang tersebut memberi kepada orang nang zakat harta ini atau zakat fitrah, diberikannya dengan orang nang kada menyembahyang, namanya jalankan sembahyang, ada orang kata, ada banyak orang dileti orangnya puasa, jadi dileti sembahyang saja. Jadi presiden aku ini alhamdulillah juga puasa barang 4 biar kada sembahyang. Ini jadi apa? Pian bari zakat fitrah, pian bari zakat harta, maka ditolak oleh Allah Ta'ala. Nah, ini kada ulun lagi, sebenarnya ulun mengambil daripada kutipan mu'alim guru bahid sebelum makan. Bila jasidin kita berzakat harta, berzakat fitrah, nang diberi orang yang kada sembahyang, sia-sia kita beri tadi. Ada beri itu jangan kita ibaratnya asal-asal beri, jangan asal-asal beri. Ya Allah, bujur-bujur kita perhatikan orang ini bujur kan penyembahyang kan, supaya apa yang kita beri tadi bujur-bujur mendapat daripada balasan kebaikan yang Allah berikan. Kalau yang kesian masih diuntung aja, orangnya sakit hidupnya, miskin benar, orangnya kasihan orang. Kita boleh kasihan, tapi apakah yang kita gawe ini tadi diterima? Kada dulu kita menjaga rumah rusak dengan daripada apa yang kita harapkan, lebih baik rusak. Kita kasihan dengan dirinya, tetapinya kan kasihan dengan dirinya, turunlah. Tahu aja semuanya wajib sudah. Ada kalau ditinggalkan, ada kawan. Kalau emangnya oleh lantaran tadi oleh ibaratnya garing yang macam banyak caranya. Malah sembahyangnya tadi garing, ada kau berdiri, berduduk, ada kau berduduk, baraba, ada kau baraba, bayiring, ada kau bayiring, bertilantang, ada kau bertilantang, mata gini-gini, bisa aja lagi. Sudah mata kepada awal lagi, sadang sudah berkorban tanahnya lah. Nah, ini sembahyangkan ya Allah, mau perkain ya Allah, sedang datang. Ini tadi ini jaga bujur-bujur. Dan ketika kita hendak mengeluarkan zakat fitrah, mohon maaf, kita ada di antara dari panitia. Ya Allah lah, menjaga beban amil-amil. Maka orang amil yang tidak harus bujur-bujur mengerti, jangan asalan juga. Ya Pak, ketika si amil baik di langgar ataupun di masjid, ketika ia hendak melaksanakan daripada zakat fitrah tersebut, maka kalau bisa menyiapkan baras, kalau orang hendak menukar baras, bisa jualan duit, malah duitnya tak kenal, imamnya pun balain. Umpamanya lah, kalau ibaratnya harga baras, umumnya makai moto 4 mot, ulah dari bisi mot lagi di pondok dulu sebutan oleh moto bentuknya kayak ini lah, di bawahnya ini kenal, tapi tak bawah itu sudah mulai lepas, di atasnya ini harus 4 mot. Jadi bila kita hendak mengukur nih itu tadi tuh manggilnya pun ada caranya supaya dilaksanakan apa maksudnya. Nah, ada benar kalau namanya orang penjual baras, set jangan pun kawan tuh. Jadi kita ambil, buat, sudah ambil, buat, sudah ibad dimakan sampai jempung yang hanya samut 2 mot timbangan ibad kita di sini kita tahu entah 3 kilo kah, 3,5 kilo kada tahu juga. Nah ukurannya nang ini tahun ini Allah kada tahu. Tapi bila kita lain dari Imam Syafi'i, ambil imam yang lain misalnya, ada kalau disamakan bila duitnya itu tadi talaran bawahnya, ini terkadang orang duit gua, tapi ketika hendak bacakan fitrah dengan duit, menyamakan ukuran daripada Imam Syafi'i ada hawa lain, tingkatannya itu lain kedudukannya. Dan bagi anak menukar baras, maka sebagai panitia itu menyiapkan baras. Jangan kita umpamanya nih, si ini datang ustadznya bacakan fitrah, dijaga si ini menjaga, umpamanya inilah contoh zakat fitrah sini, membawa
baras 3 kantong ya Allah. Nah tolong makan terimakan zakat ulun. Diterima sidin. Sekalinya datang mustajab, ada membawa apa-apa duit waraja. Ujar ustazahnya, ulun jalan nukar baras, kada pun menjaga tahun duit ada nukar baras di sini. Awal boleh lah. Nah ketika ia melakukan demikian, sidin yang sebagai amil ini lihat, ada baras yang disiapkan oleh panitia bisa dijual. Kalau yang ada, umpamanya baras tadi, namun Ustaz kita deh, umpamanya deh, ada aja sih deh, mau dari mana deh, Ustaznya, mana lima, anu presiden kita 3 butir, berapa ya anak, nah berapa ya anak, nah kayak apa, nah barasnya modelnya ini bagus tuh presidennya, hebat kan harga tuh umpamanya lah, umpamanya aja nih, ini harganya ini 45, pengoleh nomor 1 umpamanya nih kan. Nomor 2 nih, itu juga barasnya umpamanya juga, nomor 3 sama aja nih tuh, boleh nah nih, bolehkah sidin menjual baras itu tadi gasan ustaznya menukar tadi? Nah, maka bila mana itu terjadi sidin menjual baras ampun ustaz tadi dijual dengan ustazah, maka hukumnya jelas kada sah. Ada sah tak? Oleh kenapa? Ini baras ini banyak mampunnya lagi, baik anak yatim maupun bulan fisabilillah, orang fakir, orang miskin di situ. Kenapa Allah? Ada boleh jual ada. Bilanya menjual maka ada sah. Nah, zakat fitrahnya si ustazah jadi terkecualinya kenapa? Oleh sidin tadi ustaz ini kan bayar zakat fitrah gesan si ambilnya tadi kan gesan sidin. Ya Allah, gesan ambil. Artinya belum banyak ya Allah lah. Bisa dipaham Allah bisa lah. Tetapi ada kata dia ustaz tadi, nah jasidin, aku berzakat fitrah gasan kian, gasan sidin, tok tunggal gasan kian, sapian, ulun terimakan ya jasidin, biar nak ada modal doa juga pak, ulun terima zakat fitrah kan selesai sudah, banyak ada apa nang ayat-ayat belum macamnya Allah lah, ibaratnya itu kalau saya banyak sudah aku terima zakat fitrah biar selesai sudah. Mungkin aneh-aneh agar memikirkan untuk kita ngaku kepala banyak kan. Lalu datang ustazah, aku jasidin dan kalau baras ada berjual, aku jasidin ada baras 3 butir. Bahkan karena kalau butir 2 sidin keduanya. Salah, boleh yang menjual zakat fitrah? Boleh, kenapa? Oleh haknya pribadi. Jadi bangun lah, bisa bangun lah. Hak pribadi. Haknya oleh jasidin, aku zakat fitrah khusus gasan dia. Hendak diberikan sidin kah? Hendak dijual sidin kah? Salah. Yang penting itu tadi diberikan khusus gasan sidin. Itu juga di rumah. Bari orang sekami datang ke rumah kita, orang zakat fitrah pian. Cuma duit dong. Mun pian zakat fitrah itu terlarang kita ditukar barasnya, ada baras nah. Berapa harganya sekian. Selamat kita. Bisa dibangun lah. Nah, jadi harus tahu itu tadi supaya bujur-bujur ada rusak zakat kita tadi. Nah, tadi nomor berapa tadi ya? Nomor pertama ya tadi lah. Nyantau apa tadi? Nah, habis sudah lah. Kemudian yang kedua, tanda daripada taubat seseorang tersebut adalah benar-benar dilakukannya taubatnya nasuha nafajar ahli hikmah madahkan. Yang kedua adalah diberikan oleh Allah Ta'ala keistimewaan orang tersebut rizkan mubarakan, rezeki yang berberkah. Namanya rezeki yang berberkah itu, rezeki yang berberkah itu adalah rezeki yang mana rezeki itu nantinya menolong kita untuk berbuat daripada amal ibadah, mendorong dengan diri kita untuk senantiasa berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Nah, itu nomor berkat, nomor wujud baik rezeki. Bila kita dapat rezeki umpamanya, namun ketika kita memakan, nang tadi rajin kita kalanggar, nang tadi rajin kita ke masjid, nang tadi kita rajin ke misalnya, mesti pada rezeki ini kena mulai benar.
Kalau nggak kulir, ke masjid kulir, kami jadi saling baginya lagi. Nah, hati-hati nih. Rezeki yang kita peroleh ini bisa jadi adalah banyak ada baiknya. Makanya dikatakan kan, kullu ni'matillah tuqaribu ilallah ayyabaniyah. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada seseorang, bila mana nikmat tersebut ternyata tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah, ayyabaniyah, itu musibah bagi orang tersebut tadi. Jadi musibah jangan dimau bandar kita. Musibah dari Allah, alhamdulillah ini di hati dulu. Kondisi kita memakannya ya Pak, baiknya jagarannya. Menambah ada dengan kebaikan kita. Dan rezeki bukan tertentu kepada daripada materi saja. Kadang tertentu cuma dengan harta saja. Duit ada. Rezeki yang Allah berikan itu banyak macamnya. Bisa kita ada dapat harta banyak, kita ada dapat kayak orang berduit segala macam, namun kita memiliki dengan anak kita, ketika kita melihat dengan anak kita menjadi qurrata ayun, menjadi penyejuk mata kita, nyaman kita melihat anak kita ini orangnya saleh, orangnya salehah, melihat bini nyaman, hati kita banyak tagihan. Kayak itu juga nang bini melihat nang laki nyaman, banyak rezeki kalanya. Rezeki perasaan dia lah nyaman. Kalau kita pok dada sidin ini enggak ada. Dia banyak omah, wah sakit tanah hati jadi menikah anak buahnya, apalagi laki ku gawian. Mah jaga ya aja harus umpamanya nih. Nah, itu kan rezeki itu orangnya, nah musibah ya Allah. Makanya musibah dengan ini. Jika aku tahu sini baik miskin ya malam itu nyaman lagi. Nih meski minum duit besi motor tukar mobil hilang terus di rumah kulik amalan para syukur. Oh bayar dilihatin apa? Kaki lu gawian umpamanya nih. Menjablay ke warung-warung menjablay rumah yang sakit jujur hati gue jalan nih. Ada nggak itu kok? Ada. Nah, tulis kita. Ya, jadi banyak rezeki ini. Allah berikan kita sehat, bugar, nyaman, rezeki juga. Ada pantangan di rumah makan, hendak durian ya, 5 biji seorang menghadap ada tekanan. Hendak iwak aringnya, iwak karing kayak apa, mentalang kayak apa ada tekanan. Rezeki juga tuh, rezeki nikmat, dimontong dulu nyamannya lah. Ada orang takutan, dia melihat durian takutannya. Melihat iwak kena karing takutan, kenapa? Kita nak puja sidin nih. Naik ke kanan, beritahukan dia mati binanya tak, ya nah, nanti mati juga nanti, banyak orang ternyata. Jadi rezeki yang Allah berikan itu banyak macamnya, tinggal kita aja mensyukurinya. Kayak apa caranya? Supaya apa yang Allah berikan itu nantinya adalah memberikan suatu kebaikan, memberikan sesuatu nang nantinya akan memberikan satu keuntungan untuk diri kita ataupun keluarga kita, anak dan bini kita. Tuh ya daripada rezeki. Kemudian satu lagi lah, lihat ini jamnya sudah lewat jauh sudah. Kemudian yang ketiga, apa yang Allah berikan bagi orang-orang yang tadinya mengerjakan sembahyang subuh, salamatu fi badani, keselamatan terhadap badannya, anggotanya. Orang yang senantiasa mengerjakan dengan sembahyang subuh, maka orang tersebut senantiasa akan diberikan oleh Allah Ta'ala suatu keafiatan, kesehatan. Coba bayangkan, orang yang ketujuh menggawi sembahyang subuh dengan ketujuh menggawi siang subuh, ya tidak ada. Orang yang menggawi sembahyang subuh terus semangat, baiknya usahanya, baiknya belajarnya, baik urusan yang lainnya semangat jujur. Coba lihat orang kalau sembahyang subuh liur, ini mengoler, ada semangatnya, maka ada kebaikan. Padahal kan jangankan yang demikian tadi, sabujurnya orang yang meninggalkan daripada sembahyang subuh itu luar biasa ruginya. Kenapa? Sebab di dalam sembahyang subuh itu tadi sebelum kita melaksanakan yang fardu,
kita disuruh menggawi nang sunat. Kenapa istimewanya sembahyang qabliyah subuh tadi? Maka sembahyang yang digawinya, sembahyang sunat subuh itu tadi adalah lebih baik daripada nilai dunia dan isinya. Ya hilangkan kita tidak adakah rugi benar. Ya kalau rugi, maka daripada itu kita berharap mudah-mudahan senantiasa Allah berikan dengan diri kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayahnya. Allah berikan kita kesempatan dengan diri kita di bulan yang sangat mulia ini, di bulan yang sangat istimewa ini, senantiasa untuk beramal-amal saleh. Dan kita berharap apa yang kita gawi, apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan mendapat daripada ridha-Nya Allah Ta'ala. Kita berharap dan mudah-mudahan nantinya mendapat balasan termasuk daripada orang-orang yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, sehingga nantinya kita masuk ke dalam surganya Allah bighairi hisab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya kita semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Wallahu a'lam. Sebelum menutup, ulun minta ridha atas segala-galanya selama kita pengajian. Ini mungkin terakhir dulu ya Allah lah. Terakhir dulu ini begini ada lagi Allah. Nah, mungkin kita ada daya ini kayak Pak udah sampai umur. Ya Allah lah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur ya Allah. Disehatkan badan ulang dan mudah-mudahan kita nantinya bisa menjumpai daripada bulan Ramadan yang akan datang dengan penuh daripada suka, daripada cita kita terhadap apa yang Allah datangkan dengan diri kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.